Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fathinisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Stambuk 2019. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Baiklah, yang pertama kita akan memperkenalkan apa itu Google Drive. Nah, Google Drive merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive juga berfungsi sebagai tempat membuat dokumen secara online, bahkan kini pengguna juga bisa melakukan pemasangan aplikasi pada Google Drive. Pengelolaan Google Drive dapat dilakukan secara mudah melalui akun Google yang kita miliki. Bagaimana cara membuka Google Drive? Kita bisa klik Google Drive pada search yang terdapat di Google kita. Nah, selanjutnya kita klik yang dia alamatnya itu www.google.com ya. Kita klik satu kali lalu kita klik seperti ini, kita klik buka Drive Anda. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah menghubungkan akun email kita dengan Google Drive ini, dia langsung memiliki tampilan seperti ini. Inilah Google Drive kita. Oke, kalau misalnya kita belum pernah menyambungkannya dengan email kita tinggal klik nanti ada tampilan untuk login. Kita login email yang kita miliki, kita tinggal mengetik alamat email kita dan kita juga tinggal meletakkan password. Oke? Nah, setelah kita sudah terdaftar ini, sudah terhubung dengan email kita bisa menambahkan berkas pada akun Google Drive. Bagaimana caranya? Kita klik baru. Nah, untuk menambahkan berkas ini ada dua cara. Yang pertama kita bisa mengunggahnya dan kita juga bisa menyuntingnya ya. Bagaimana untuk mengunggahnya? Untuk mengunggahnya kita bisa pilih new folder, bisa pilih upload file, bisa pilih upload folder. Nah, untuk folder ini sendiri berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive. Pengguna dapat membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas lebih teratur. Nah, untuk upload file berfungsi untuk mengunggah file yang ada di komputer. Upload folder ini digunakan untuk mengunggah folder yang ada pada komputer. Bagaimana cara menyunting? Nah, ada beberapa ini untuk kita bisa menyunting atau membuat dokumen. Oke, yang pertama itu ada Google Dokumen. Pilihan ini akan membuat berkas baru untuk pengolah kata. Pengguna dapat menyesuaikan format dan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu yang tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Word, Office, PDF, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Google Spreadsheet, di mana pilihan ini akan membuat berkas baru untuk pengolah angka. Pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Excel, PDF, SCV, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Google Slide. Google Slide ini merupakan pilihan yang akan membuka file PowerPoint. Adapun jenis berkas yang dapat disunting pada Google Drive pada Google Slide dapat diekspor ke format Microsoft PowerPoint, PDF, JPG, dan lain sebagainya. Nah, untuk Google Formulir, nah ini yang akan kita bahas nanti nih. Pilihan ini akan membuat formulir yang bisa diisi secara online. Adapun isian form dapat diekspor dengan format CSV. Nah, ketika kita klik lainnya, ini ada beberapa banyak lagi ya untuk kita bisa menyunting atau membuat berkasnya. Membuat dokumennya. Pertama itu ada Google My Maps, di mana pilihan ini akan membuka file maps. Format yang dapat diekspor pada Google My Maps adalah format CSV, XLSX, KML, dan GPX. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyunting dokumen ya? Kita pilih ya, misalnya kita pilih yang Google Slide, tampilkan halaman seperti ini, di mana ini kita bisa membuat PowerPoint-nya. Kita misalnya klik apalah materi kita ya, misalnya himpunan oleh saya yang bernama Zahra Fathinisa Putri. Di mana ini dia akan terhubung secara online. Kalau misalnya kita mau menyunting suatu dokumen atau membuat dokumen, ini kita harus terdaftar, maksudnya jaringan kita harus hidup gitu. Jadi dia secara online, tidak bisa secara offline. Nah, ketika kita misalnya sudah selesai membuat materi kita secara langsung ya di Google Slide ini, kita bisa bagikan nih ke mana yang ingin kita mau ya. Kita bisa langsung mengirimnya. Untuk mengirimnya kita klik bagikan. Ini yang terdapat di pojok kanan atas. Kita klik bagikan satu kali, lalu ini disuruhnya nih untuk kita memberi nama file yang ingin dibagikan. Kita simpan aja lah, namanya himpunan saja karena dia sudah otomatis ya. Kita bisa ketik alamat email orang yang ingin kita tuju. Kita tujukan slide PPT ini ingin kita tujukan kemana sih? Nah, kita bisa klik alamat emailnya agar dia bisa terkirim di alamat email tersebut. Misalnya saya ingin mengirim ke, kita buat aja ya, hakak misalnya atau selain sebagainya sesuai dengan dosen kamu, nama guru kamu, dan sebagainya. Oke ya. Lalu ini kita bisa mengedit nih. Bagaimana setelannya? Ada izin untuk editor dapat mengubah izin dan berbagi. Kalau misalnya kita setuju dengan pernyataan ini, kita tinggal klik checklist seperti ini. Kalau tidak setuju, kita hapus dari checklist ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada pernyataan pengakses lihat saja, dan pemberi komentar dapat melihat opsi untuk mendownload, mencetak, dan menyalin. Kita setuju dengan pernyataan ini, kita biarkan checklist ya tetap terchecklist. Tapi kalau misalnya kita tidak setuju, kita tinggal hapus tanda checklistnya ya, seperti itu. Nah, setelah selesai seperti ini kita bisa menyalin link. Menyalin link apa? Menyalin link Google Slide yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya sudah selesai, langsung dia terkirim ke Google atau alamat email yang sudah kita tujukan tadi, oke? Oke, selanjutnya kita balik lagi ke drive saya tadi. Ini ada beberapa banyak ya, ada navigasi pada Google Drive dan My Drive. Nah, yang pertama itu ada drive saya, merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari pengguna. Lalu ada share with me atau dibagikan dengan saya, merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan pengguna lain. Lalu ada terbaru atau recent, merupakan tempat untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting. Nah, selanjutnya ada berbintang atau start, merupakan tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Untuk pengelolaan file di
halaman Google Drive memiliki cara yang hampir sama dengan pengelolaan file di jendela komputer. Yang pertama itu pengguna dapat membuka langsung di file dokumen, gambar, dan video dengan cara mengklik file tersebut. Nah, kita misalnya ingin menelusuri di Drive nih, bisa berupa PDF, dokumen, spreadsheet, presentasi, foto, dan gambar video. Kita tinggal klik apa yang mau kita lihat ya, misalnya foto dan gambar. Ini yang terdapat di Drive kita, yang pernah kita buka misalnya seperti itu. Saya ingin membuka yang ini. Bagaimana cara membukanya? Seperti yang dibilang tadi, kita tinggal klik saja, lalu ditampilkan. Ini gambarnya ya, yang kita inginkan untuk dibuka. Yang kedua, pengguna dapat pula mengklik kanan file tersebut untuk menampilkan menu pengaturannya. Kita klik kanan, lalu tersedia beberapa menu nih. Yang pertama ada pratinjau, merupakan menu untuk membuka file dengan software browser atau Google. Lalu ada menu buka dengan, berfungsi untuk membuka file dengan software lain yang bekerja sama dengan Google Drive, bisa dengan Google Dokumen, Image Translate, bisa PDF Converter, dan lain sebagainya. Lalu ada menu bagikan, merupakan menu untuk membagikan file dengan orang lain yang memiliki email Google. Lalu terdapat menu dapatkan link yang bisa dibagikan, berfungsi untuk menyalin link URL file sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Lalu ada menu pindahkan ke, merupakan menu untuk memindahkan file ke folder tertentu. Lanjut ada menu ganti nama, merupakan menu untuk membuka nama file. Lalu ada menu lihat detail, merupakan menu untuk melihat rincian mengenai file seperti pemilik, tanggal dibuat, dan ukuran file. Lalu ada buat salinan, merupakan menu untuk menduplikasikan file. Lalu ada menu hapus, merupakan menu untuk menghapus file. Terdapat menu download juga, merupakan menu untuk mengunduh file. Pada halaman Google Drive, pengguna dapat pula membagikan file melalui email dan link. Cara membagikan file dokumen Google Drive melalui email, yaitu dengan cara mengklik ya, tadi sudah kita klik kanan ya. Kita klik ini tadi saya sudah bilang bagaimana cara membagikan atau menu untuk membagikannya. Kita klik bagikan yang seperti ini, menu bagikan kita klik satu kali, lalu tertampilkan seperti ini. Ini masih proses. Nah, kita tinggal ketik nama email dari orang yang ingin kita tuju, dan ini juga ada pengaturannya bagaimana kita memberikan izin ke dia. Oke, nah seperti itu saja. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenalkan apa itu Google Form. Nah, Google Form atau yang lebih sering dikenal dengan Google Formulir merupakan salah satu produk Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan membuat survei atau observasi bahkan kuesioner online. Google Form juga dapat digunakan untuk membuka absensi bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Nah, bagaimana kita membuka Google Formulir dalam Google Drive? Tadi kita sudah katakan bagaimana cara menyunting dan menambahkan dokumen. Salah satunya itu dengan klik baru dan kita klik ini Google Formulir seperti itu. Kita klik banyak satu kali. Nah, lalu ditampilkanlah seperti ini. Terdapat beberapa pilihan jenis form. Pengguna dapat menambahkan form dalam bentuk teks maupun dalam bentuk yang lain. Formulir terdiri atas bagian-bagian dan sub-sub bagian. Dalam form tersebut, pengguna dapat pula menambahkan judul dan deskripsi, gambar, video, dan menambahkan bagian pertanyaan melalui opsi penyuntingan yang akan muncul pada sisi kanan bagian setiap kali bagian tersebut diklik atau diaktifkan. Seperti itu. Kita perhatikan bagian atas, terdapat bagian ini, di mana ini kita mengetikkan judul. Ini berfungsi untuk membuat judul formulir. Apa kira-kira judul yang ingin kita buat? Saya ingin membuat judul soal HOTS, misalnya. Soal HOTS berkaitan tentang bentuk aljabar seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian atas pojok kanan ya, terdapat tema, di mana ini dapat menyesuaikan tema formulir, di antaranya gambar header, warna tema, warna latar belakang, dan gaya font. Kita misalnya klik ya temanya. Di sini kita bisa memilih gambar untuk headernya, atau kita bisa memilih warna temanya. Saya ingin warna hijau misalnya. Ini kita juga ada backgroundnya. Maksudnya kita ingin memilih yang seperti apa. Bisa dari segi tua, bisa ini apa nih, sedang, ataupun bisa abu-abu ya. Kita pilih yang tua saja. Oke. Misalnya kita ingin memilih gambarnya untuk headernya. Ilustrasi. Ini ada terdapat beberapa banyak gambar yang disediakan oleh Google ini sendiri. Misalnya ini kan berhubungan dengan pembelajaran. Kita pilih aja lah yang ini ya. Biar kita tidak usah. Nah, sesudah seperti ini, sebelah tema ada pratinjau, di mana ini untuk melihat pratinjau formulir. Urungkan ini berfungsi untuk mengurungkan formulir, dan redo ini berfungsi untuk kita mengembalikan hasil yang telah diurungkan tadi. Untuk kirim ini untuk mengirim formulir ketika kita sudah siap nih membuat formulir ya, kita bisa kirim dengan klik ini. Nah, selanjutnya ada juga lainnya. Ini berfungsi untuk ini berfungsi untuk membuat salinan, memindahkan ke sampah, dapatkan link yang sudah terisi, cetak, tambah kalkulator, editor script, dan add-on, dan lain sebagainya ya. Nah, kita beralih ke bagian sini. Ini ada langsung ketika kita mengetik judul yang sebagian sini, untuk bagian pertamanya, ini namanya bagian pertama ya. Bagian pertamanya dia langsung otomatis ya. Otomatis judulnya sama dengan bagian yang di atasnya. Tapi sepertinya kita untuk bagian pertama ini kita mau klik identitas terlebih dahulu dari siswa yang ingin menjawab soal ini gitu lah ya kan. Nah, untuk deskripsi formulir ini bertujuan untuk memperjelas dari bagian ini identitas. Berarti apa yang harus diperjelas ya? Digunakan nama yang lengkap misalnya seperti itu dan jelas. Seperti itulah ya. Misalnya ini contoh ya, contoh saja. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa klik pertanyaan ini untuk menambahkan pertanyaan apa yang kita masukkan dalam nomor 1 di bagian identitas ini. Misalnya lah nama ya, klik siswa, siswi.
Nah, ini bisa kita pilih bagaimana cara menjawabnya, bisa dengan jawaban singkat, paragraf, bilang ganda, kotak centang, drop down, upload file skala linear, kisi pilihan berganda, peta kotak centang, tanggal, bahkan waktu juga bisa. Nah, kita pilih jawaban singkat saja, karena untuk namanya seperti itu aja ya. Nah, selanjutnya di bawah sini ada duplikasikan. Ini maksudnya apa? Ini artinya kita bisa memperbanyak dari nomor ini. Misalnya kita ada hapus nih, ini untuk menghapus nomor ini. Nah, untuk wajib diisi, ketika kita mengaktifkan wajib diisi, ini berarti si siswa itu harus mengisi bagian ini atau nomor ini. Kalau dia tidak mengisi, dia tidak akan bisa mengirimkan file ke kita atau formulir ke kita seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tanda 3 ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memvalidasi si jawaban yang telah dijawabnya. Misalnya bagaimana cara menambahkan nomor di bagian yang sama gitu kan. Ini yang bagian pertama. Ini baru nomor 1 nih. Bagaimana cara membuat nomor 2-nya? Kita klik tambahkan pertanyaan di sini. Kita buat pertanyaan yang sesuai dengan identitas. Apa coba? Misalnya kelas ya, kelas yang dimana mereka juga harus isi dengan jawaban-jawaban singkat. Di sini kita melihat ada beberapa icon-icon yang terdapat di samping kanan ya. Ada tambah, ini tadi kita sudah jelaskan bahwa ini adalah tambahkan pertanyaan. Kita bisa menambahkan pertanyaan atau menambahkan nomor di bagian yang kita berada di situ. Ini kan kita berada di bagian pertama. Nah, kita bisa tambahkan pertanyaannya di bagian pertama gitu ya. Nah, untuk yang ini impor pertanyaan, kita bisa mendapatkan pertanyaan di Google Formulir yang pernah kita buat seperti itu. Kita tinggal klik saja Google Formulirnya. Selanjutnya ada tambahkan judul dan deskripsi, ada juga tambahkan gambar, bisa menambahkan video, serta juga bisa menambahkan bagian. Ini kan kita sudah masih berada di bagian pertama, di mana judul dari bagian pertama ini adalah identitas. Nah, bagaimana kita ingin menambahkan bagian yang kedua? Kita klik bagian, tambahkan bagian. Maka dia berada di bawah dari nomor yang terakhir tersebut. Berarti penempatannya betul. Bagian kedua kita mau langsung to the point. Apa tadi judulnya? Soal bentuk aljabar. Nah, kita langsung to the point aja nih. Apa sih yang mau ditanyakan atau apa sih yang ingin harus dijawab oleh anak-anak tersebut nih. Deskripsi opsional, terserah kalian mau ditambahkan untuk penjelasan dari bagian ini atau enggak, terserah. Kita tinggal tambah pertanyaannya dengan cara mengklik tambahkan pertanyaan seperti itu. Nah, misalnya soalnya 10x dikurang ya 4y. Oh, nggak usah pakai gini. 10x dikurang 6x ditambah 5y dikurang 10y. Berapalah jawabannya? Nah, untuk seperti ini sepertinya saya mau opsi pilihan berganda saja. Yang pertama misal jawabannya 11x dikurang 3y misalnya. Yang kedua jawabannya 6x ditambah 2y. Yang ketiga jawabannya 4x dikurang 5y. Nah, yang keempat nih, yang terakhir nih 7x dikurang 7y lah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian menambahkan optionnya itu ada 5 atau 10 atau 3H saja, 2 saja terserah. Kalau misalnya menurut kalian ini salah ya, kalian tinggal mengklik icon salah ini, hapus seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan lagi pertanyaan di bagian ini. Pertanyaan gini, perhatikan gambar berikut ya, Nah, seperti ini. Kita ajak dulu anak tersebut untuk memperhatikan nih soal yang kedua. Maka kita tambahkanlah gambar ya. Kita sisipkan gambar yang terdapat di penyimpanan kita. Saya sudah download gambar ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini langsung udah ada pertanyaannya nih. Kita suruh aja anak-anak tersebut menjawabnya dengan mengupload file ya. Upload file, kita izinkan lanjutkan. Seperti itu. Setelah semuanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan untuk membuat formulir ini, kita tinggal kirim ya. Kita klik kirim, lalu kita klik tanda link ini, kita bisa kopas ya, kita copy linknya yang penuh ini atau bisa kita persingkat. Kita perpendek URL-nya menjadi seperti ini, lalu kita salin, kita klik Ctrl C seperti itu. Atau kita langsung buat klik salin seperti ini, udah kita balik lagi ke halaman pertamanya gitu kan. Tadi kan sudah ada yang menjawab nih, lalu ditampilkanlah jawabannya di sini seperti itu. Pemanfaatan Google Drive itu tidak hanya untuk membuat soal-soal saja, tetapi misalnya bisa juga untuk mengembangkan daftar hadir online. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk absen, kita buatlah di sini absen ya. Absensi N27 Medan misalnya ya, misalnya saja. Kita buat tambah pertanyaan, sesuailah dengan bagiannya. Untuk pertanyaan pertama pastinya nama ya, nama. Nah, seperti ini yang harus mereka jawab. Secara otomatis dia mengatakan bahwa opsi yang harus dilakukan, opsi jawaban yang harus ditempatkan itu adalah teks jawaban singkat seperti itu. Setelah nama misalnya kelas ya. Nah, untuk kelas kita bisa pilih yang bagian jawaban singkat bisa, paragraf bisa. Nah, untuk kelas saya mau yang pilihan berganda saja. Pertama tuh kelas, misalnya kelas 7 ya. Kita isi misalnya 7, berarti kelas 8 dan kelas 9 terakhir. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita mau nanya apa misalnya? Misalnya kita mau nanya no absennya, ya, no absen. Nah, di
buatlah jawaban singkat aja. Sepertinya untuk bagian pertama ini lebih cocok tinggal kita pakai identitas saja. Identitas harus dijelaskan. Seperti itu. Sebenarnya ini nggak mesti sih ya, tapi untuk memperjelas aja dari anak muridnya. Itu kita tambah bagiannya untuk kita masukkan ya seperti tadi ada kesalahan, kita tambahkan di nomor terakhir lalu dia pas penempatannya. Nah, untuk di sini kita buat absensinya absensi. Nah, seperti itu. Nah, untuk absensinya sebenarnya terserah mau kayak mana bentuknya, tapi saya mau yang dia seperti ini. Atau kita bentuk pertanyaannya, apakah kamu hadir? Seperti itu pertanyaannya, apakah kamu hadir? Kita pilih yang peta kotak centang ya. Baris pertama, absensi. Untuk kolom, ini kita buat hadir. Nah, untuk kedua, tidak hadir. Sakit, nggak bisa. Alfa, sakit. Lagi izin lah ya, izin. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini ya sudah, kita tinggal kirim. Lalu kita salin lagi, kita perpendek terlebih dahulu biar lebih singkat seperti itu. Lalu kita salin, kita kirimkan ke anak murid yang akan menjawab formulir ini. Seperti itu saja. Penggunaan dari Google Form ini selain dari yang dua tadi juga bisa untuk mengembangkan materi online dilengkapi dengan video. Bagaimana caranya? Ayo kita tunjukkan bagaimana caranya. Kita klik Google Formulir seperti biasa. Seperti tadi kita buat judul dari materi atau ajaran yang kita buat. Misalnya mengenai bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar seperti itu. Nah, langsung terdeskripsi kan, kita buat assalamualaikum di deskripsinya. Anak-anak semua, ayo dibaca seperti itu. Untuk menambahkan materi kita tidak usah berupa kuesioner seperti ini, kita hapus dulu ya. Kita bisa menambahkannya dengan tambahkan judul dan deskripsi seperti ini. Judulnya apa? Seperti ini sudah kita buat tadi. Kita buat lagi itu aljabar. Deskripsinya apa? Deskripsinya itulah materi yang akan kita kasih paham kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, misalnya materinya seperti ini, atau misalnya kita mau tambahkan lagi materinya. Oke, tidak masalah. Ini saya kopas saja dari Google materinya. Oke. Kita sampai sini saja. Seperti itu. Kita kopas lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan pemanfaatan videonya? Kita klik tambahkan video. Seperti ini. Ini kita bisa menelusuri videonya ya. Kita bisa klik videonya misalnya mengenai aljabar. Seperti itu ya, aljabar. Kita cari yang mengenai aljabar. Atau bisa juga melalui URL-nya. Kita bisa sudah melihat video YouTube nih. Udah bagus ini ya. Udah bagus materinya. Nah, seperti itu. Misalnya kita tinggal klik bagikan, salin link. Lalu kita klik di URL ini langsung tertampilkan. Seperti itu. Nah, kita misalnya mau yang ini nih, aljabar part 1, perjumlahan dan pengurangan. Atau yang ini saja deh. Karena ini ada pengurangan aljabar kelas 7, bangun aja coba. Sepertinya sudah pantas sekali untuk dimasukkan. Oke, kita tinggal pilih. Seperti itu. Videonya juga bisa dengan judul, misalnya judulnya adalah Aljabar Jaya, aljabar seperti itu. Baik, soalnya guna dari Google Form ini juga bisa membuat instrumen survei online. Nah, instrumen survei merupakan kuesioner maupun bentuk jejak pendapat lainnya seringkali dipergunakan atau diperlukan untuk analisis kebutuhan maupun proses penggalian informasi awal dalam kegiatan penelitian, pengajaran, maupun dalam pelaksanaan acara dari penyelenggara kegiatan. Kini, berbagai jenis instrumen survei dapat dibuat secara online melalui layanan Google Form. Proses pembuatan yang cukup mudah dan murah memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembuatan instrumen survei secara cepat. Mana sih membuat instrumen survei online di Google Form? Ya, seperti biasa, pertama kita klik dulu judulnya. Misalnya judulnya itu feedback form pelatihan soal HOTS misalnya. Soal HOTS, ya seperti ini. Nah, ya akan langsung terima kasih atas partisipasinya gitu kan. Partisipasinya. Mohon dijawab pertanyaan umpan balik di bawah ini ya. Terima kasih. Kayak gitulah ya kan. Nah, setelah seperti ini, pertanyaannya lah seperti biasa. Apa sih pertanyaannya untuk tipe form pelatihan soal HOTS misalnya? Centang deh ya, kotak centang. Yang menanyakan kepada mereka ciri-ciri soal HOTS gitu ya. HOTS ya, yang sudah dijelaskan oleh presentator misalnya gitu ya. Ini kita buatlah yang harus dicentang. Oke, kita tambah-tambah yang bagus dulu ya. Tidak perlu kekritisan. Hanya menyebutkan misalnya. Nah, seperti ini. Nanti si penjawab tinggal mencek mana ya sesuai dengan yang dijelaskan di pelatihan gitu ya. Ada checklist yang benar seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Misalnya kita ingin mengetahui nih tingkat kepuasan mereka mengenai pelatihan tersebut ya. Kita buatlah judulnya tingkat
kepuasan terhadap pelatihan ya, pelatihan soal HOTS. Nah, seperti ini. Berikan perolehan tingkat kepuasan kamu setelah mengikuti pelatihan soal HOTS. Nah, untuk ini berarti kita pilih yang mana ya, skala linier kali ya. Skala linier. Nah, 1 sampai 5 aja nggak apa-apa. Ini kurang banget. Ini puas banget ini ya. Atau sangat puas. Sangat pas, kurang puas. Oke, ini kita pas, di bawahnya sama seperti itu. Sebagai contoh ya, seperti ini lagi pelatihan soal HOTS-nya. Kita kirim dan kita salin deh link dari form ini. Oke, seperti itu saja. Ya, ternyata di Google Form ini juga bisa untuk membuat jurnal pembelajaran online, di mana jurnal pembelajaran atau learning journal merupakan catatan reflektif terhadap kegiatan pembelajaran yang akan terus bertambah selama kegiatan belajar mengajar masih berlangsung pada periode tertentu. Nah, jurnal pembelajaran dapat dibuat oleh guru, kepala sekolah, maupun pengawal sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca tulis melalui penulisan jurnal pembelajaran, serta diharapkan dapat memperkokoh kompetisi dan kinerja dari ketiga anggota profesi tersebut, khususnya bagi seorang pendidik. Nah, seiring perkembangannya, jurnal pembelajaran dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan layanan Google Form. Pada tampilan halaman default Google Form, pengguna dapat memilih tema terlebih dahulu. Kita dulu pilih tema yang mana sesuai dengan kita gitu ya. Seperti tadi juga sih, saya pilih merah saja ya. Dengan background old seperti itu. Ini kan. Nah, selanjutnya kita klik lagi judul yang sesuai dengan yang kita buat, yaitu jurnal. Kita buatlah jurnal pembelajaran ya, jurnal pembelajaran tahun ajar. Sekarang 2020 sampai 2021 ya, 2020 sampai 2021 seperti ini. Nah, untuk opsinya kita mau yang drop down deh ya, kelas ya. Ini 10 IPA 1 gitu ya. Itu 10 IPA 2 ya. Nah, selanjutnya diisilah ya. 10 IPA 3 terakhir ya, sampai 10 IPA 3. Nah, seperti ini. Oke, kita tambah lagi. Apalagi biasanya kita buat yang drop down juga untuk opsinya, yang drop down. Oke. Harinya aku bilang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selanjutnya kita mau buat tanggal ya. Kok bagian? Kita masih berada pada bagian yang sama. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, ini sudah dibuat nih. Bahwa opsinya memang opsi yang kita beri tanggal. Secara otomatis dia mengerti. Ada jam pembelajaran gitu ya, jam pembelajaran. Nah, kita mau yang singkat-singkat aja deh. Nggak usah pakai waktu, tapi jawaban singkat. Lalu, KI atau KD? KI atau KD. Oke. Kita pilih yang jawab paragraf aja. Paragraf karena sepertinya agak banyak ya. Misal selanjutnya materi misalnya, materi. Nah, ini paragraf juga. Dan lain sebagainya, seperti itu saja sih untuk pembuatan jurnal pembelajaran online. Pengaturan link sebenarnya tadi sudah agak kita singgung ya, dimana kita klik kirim, lalu kita pilih ini tanda seperti ini. Lalu kalau misalnya kita mau nyalin dengan sepanjang ini, langsunglah disalin seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau perpendekkan lagi, kita bisa perpendek URL, lalu dipendekkanlah kita. Nah, untuk pembuatan link agar dia kata-kata tidak abstrak seperti ini, misalnya kita mau menyesuaikan dengan judul atau tema dari webinar kita atau lain sebagainya, atau terserah kita mau buat seperti apa untuk linknya, kita bisa membuatnya dengan web bit.ly.com. Kita bisa ketikkan itu di search Google, nanti akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya kita dapat pula menyimpan beberapa link dengan menggabungkan berbagai link formulir ke dalam satu dokumen. Bagaimana caranya? Yang seperti ini ya, kita klik baru, lalu terserah kita mau di Google Dokumen, Google Spreadsheet, atau Google Slide ya. Kita pilih aja Google Dokumen misalnya. Misalnya tadi kita bahas tentang kuesioner ya, maka kita tulis kuesioner SMP ya misalnya. Nah, ini kita tinggal blok dia, lalu kita sisipkan linknya yang ini ya, menyisipkan link. Pastikan kalian sudah mengcopy link yang tertera di bagian kirim tadi. Nah, kita dapat tulis dapatkan link ya, kita Ctrl V aja gitu ya, atau kita paste saja. Nah, kita pilih terapkan.
Udah deh, nanti kalau ketika kita ingin membuka linknya, kita klik paste SMP, kita klik 2 kali lalu muncul seperti link yang kita berikan. Oke, selanjutnya pemanfaatan dari Google Form ini juga bisa digunakan untuk pengiriman sertifikat otomatis. Google Form juga dapat digunakan untuk mengirim sertifikat sebanyak peserta secara bersamaan. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, seperti biasa kita buka dulu Google Drive, lalu kita klik baru, lalu kita pilih folder ya. Kita ubah dulu nama foldernya menjadi nama sertifikat webinar misalnya. Sertifikat webinar. Oke, kita klik buat seperti ini, misalnya namanya hanya sertifikat webinar saja. Lalu kita buka tadi foldernya dengan cara mengklik 2 kali pada kursor, lalu kita tambahkan. Kita tambahkan desain sertifikat yang sudah kita buat ya. Jadi kalian bisa membuatnya sendiri. Oke, nah kita letakkan seperti itu, kita kirim. Kita tunggu penguploadan selesai. Nah, setelah selesai kita buka. Kita bukanya dengan menggunakan Google Slide, kita klik kanan, lalu kita klik buka dengan pilihlah menu Google Slide. Nah, untuk pembuatan nama bisa digunakan tanda kurung seperti ini. Selain nama, bentuk tersebut juga berlaku untuk bagian lain yang ingin diubah ketika peserta mengisikan formulir. Jika kita lihat nih formatnya masih dalam format PPTX atau masih dalam format Microsoft PowerPoint. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk Google Slide? Kita klik file, lalu kita buat atau kita klik simpan sebagai Google Slide. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah dalam format Google Slide. Oke, kita tunggu. Oke, ini kita sudah membuat desain dari sertifikat yang ingin kita kasih. Maka dari itu kita buatlah dulu Google Form yang akan diisi oleh peserta ya yang ingin mendapatkan mendapatkan sertifikat. Kita buat dari Google Formulir ya. Kita klik seperti biasa. Misalnya daftar hadir ya, daftar hadir peserta webinar. Kita tunggu ini agak sedikit ngeload. Tunggu daftar hadir peserta webinar. Nah, seperti ini. Lalu dia langsung terotomatis ya seperti ini. Isilah dengan baik. Isilah dengan benar misalnya. Pernyataannya. Nah, kita buat pernyataannya nama. Tadi kan nama saja yang ingin diisi ya. Nama. Ini dengan menggunakan teks jawaban singkat juga tidak masalah. Misalnya kita tambah lagi lah misalnya waktu masuk misalnya. Waktu masuk pastinya opsinya waktu lah ya. Nanti mereka bisa mengisi sendiri. Agar responden dapat mengirim data hanya satu kali saja, kita klik setelan. Lalu pada bagian presentasi, nah seperti ini kita klik yang tanda panah seperti itu. Edit yang ini kita nonaktifkan pernyataan, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah ini kita nonaktifkan. Nah seperti ini. Ini kita buat agar nanti responden hanya mengirim satu jawaban saja. Maksudnya agar dia mendapat sertifikat satu saja, jangan kebanyak-banyakan nanti dia keenakan. Oke. Sepertinya formulirnya seperti ini saja untuk kita kasih ke responden. Maka dari itu kita kirim. Lalu kita klik link, perpendek URL dan kita salin. Lalu kita kasih ke respondennya. Misalnya kita ingin mengisi formulir tadi, kita klik linknya di search Google, kita tunggu. Nah, ini misalnya nama, kita masukkan nama kita Zara, ini Nisa Putri. Nah, seperti ini waktu masuknya misalnya jam berapa sekarang? Jam 12.14, jujur saja kita. 12.14, nah, seperti ini kita kirim. Nah, respon Anda telah dicatat. Kalau misalnya kita tidak menonaktifkan yang bagian presentasi tadi, maka itu dia bisa diklik lagi. Maksudnya dia bisa mengirim jawaban lain ini. Karena kita sudah menonaktifkannya, maka tidak ada lagi pilihan seperti itu. Oke, kita langsung beralih ke formulir pembuatan. Kita klik jawaban. Nah, ini jika responden telah menjawab, lalu ditampilkannya di sini ya, di bagian sini. Jawaban, ternyata masih ada satu jawaban yang sudah saya jawab tadi ya. Nah, kita bagaimana cara melihatnya? Melihat banyaknya jawaban yang telah dijawab oleh responden, kita klik yang ini, membuat spreadsheet. Kita klik satu kali. Kita buat spreadsheet baru. Oke, kita buat. Ini masih ditautkan antara si Google Form dan si spreadsheet-nya. Ini ada timestamp-nya atau waktunya, nama, dan waktu masuk yang telah diisi oleh si responden. Nah, guna dari Google Sheet ini untuk menautkan data-data ke Google Slide menggunakan pengaya AutoCAD. Nah, kita klik dulu menu add-on pada tampilan ini. Lalu kita klik tadi add-on ya, kita klik yang dapatkan add-on. Kita klik satu kali. Kita tunggu. Lalu kita pilih yang AutoCAD ya. Kita pilih satu kali. Kita klik satu kali. Kita tunggu lagi. Baik, kita install terlebih dahulu. Lanjutkan. Kita masukkan akunnya. Saya mau akun saya saja, Zahra Nisa Putri 2106@gmail.com. Oke, kita izinkan. Tunggu. Oke, sudah berhasil, kita klik selesai untuk mendapatkan si AutoCAD ini seperti tadi. Kita klik add-on, lalu kita klik AutoCAD, lalu kita klik open. Sedang berjalan. Kita tunggu loadingnya. Kita klik new job. Lalu kita buat nama dari sertifikatnya. Kita buatlah sertifikat webinar beasiswa dapat. Nah, kita klik next. Lalu kita pilih yang from drive. Lalu pilih tempat yang sudah kita buat tadi. Saya tadi membuat yang ini. Kita klik satu kali, kita klik select. Lalu kita klik next. Bentar ya.
Nah, ini kan ada 2 tadi ya ternyata yang menggunakan tanda seperti ini, tanda kurung, eee, yang menggunakan tanda kurung, ada nama dan ID. Nah, kita masukkan. Misalnya, ID-nya itu pada timestamp-nya, itulah diisi dengan ID. Namanya diisi dengan nama ya, namanya diisi dengan nama yang sudah tertera pada Google Form, yang sudah diisi oleh si responden tadi. Jadi diganti namanya dengan, nama sesuai dengan yang diisi, begitu juga dengan ID-nya diisi dengan timestamp-nya, seperti itu. Langsung klik next. Sebenarnya ini masih bisa diatur lagi dari segi merge tab, header row, first data row, dan lain sebagainya. Tapi tidak usah kita atur, maka langsung kita klik next. Nah, untuk file name-nya kita bisa menyeting file name-nya seperti apa. Saya membuat file name-nya itu seperti ini, sertifikat ya. Maksudnya file name-nya ini ketika dia sudah disimpan, misalnya dalam bentuk PDF atau apa segala macam, jadi nama filenya itu seperti apa gitu ya. Saya mau nama filenya itu sertifikat baru nama dari si responden yang telah menjawabnya tadi. Ini tipe penyimpanannya bisa Google Slide dan bisa PDF. Jadi hanya bisa kedua ini saja. Saya mau pilih yang PDF. Pilih yang multiple output mode, classic mode, kita klik next. Lalu kita klik next ya. Add the dynamic folder reference optional. Tidak usah kita pakai itu, lalu kita klik next. Set merge condition next. Share doc and send emails, kita klik atau no aja lah. Next. Add remove, kita klik next aja sebenarnya. Lalu kita klik save. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah selesai kita bisa melihat, kita bisa mengedit, dan kita bisa mempreview, serta kita juga bisa menghapus. Oke, kita klik salah ya, kita salahkan. Lalu kita balik ke ke foldernya ya. Foldernya tadi sertifikat webinar ya. Mana tadi? Sertifikat webinar. Ini tadi foldernya. Lalu dia otomatis akan terisi sendiri. Nah, seperti ini. Inilah sertifikat yang telah kita buat untuk responden. Tadi respondennya saya, jadi namanya Zahra Fatini Saputri, seperti itu. Nah, untuk ID-nya juga diisi dengan timestamp-nya yaitu 12/14/48. Nah, yang terakhir, guna dari Google Form ini juga bisa untuk mengolah data pada Google Form dengan Excel. Klik tanda 3, titik 3 itu, lalu kita klik download jawaban CSV. Nah, kita tunggu dia terdownload dalam bentuk zip. Kita buka. Nah, ini dalam bentuk Excel, jadi kita bukanya dengan Microsoft Excel, seperti itu. Kita tunggu. Jadi dia langsung bisa terhubung pada Microsoft Excel. Dari Google Form ke Microsoft Excel. Nah, langsung terbuka dan tertampilkan jawaban dari responden yang terdapat di Google Form, langsung tertampilkan dalam Microsoft Excel. Berakhirnya saya mentutorialkan tentang mengolah data pada Google Form dengan Excel, maka berakhirlah pula video tutorial yang saya tampilkan. Mudah-mudahan video saya ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu, serta penonton yang ada di YouTube. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.